Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Qadriyah dengan NIM F2B0021021. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Semarang. Hari ini saya akan berbagi hal yaitu tentang pengomposan dengan konsep Takakura. Sebelum itu, apa sih konsep Takakura itu? Konsep Takakura adalah suatu metode pengomposan yang benar-benar ramah lingkungan, karena metode ini tidak memerlukan lahan luas dan kapasitasnya cocok untuk volume sampah domestik atau sampah rumah tangga, terutama sampah-sampah organik atau sisa-sisa makanan seperti sayur, buah, bahkan nasi yang sudah basi. Konsep ini dicetuskan oleh peneliti yang berasal dari Jepang, yaitu Mr. Koji Takakura. Nah, metode ini sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, yang tepatnya Mr. Koji Takakura melakukan penelitian di Surabaya untuk lebih mengetahui bagaimana penguraian bakteri, penguraian sampah organik. Nah, metode ini menggunakan keranjang sampah yang disebut Takakura tadi, keranjang sampah yang berlubang-lubang seperti ini. Begitu. Nah, untuk tahapannya, mari kita simak sama-sama. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ada sekam yang dibakar, ada kardus, ada sisa-sisa sampah organik dapur, sayur, buah, dan kalau bisa sampahnya itu tidak terkena minyak sama sekali, karena itu akan menghambat proses pengomposan. Lalu ada tanah humus atau tanah hitam, atau juga bisa dengan kompos yang sudah jadi. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah tempat pengomposan atau tempat yang bisa digunakan untuk kompos. Biasanya disarankan memakai tempat sampah yang berlubang karena lubangan ini membantu mempercepat proses pengomposan. Lalu caranya yang pertama adalah menggunakan kardus yang sudah tidak digunakan, dilapisi atau mengelilingi tempat sampah ini. Jadi kardusnya harus sampai sini ya teman-teman, dan ini harus sampai dalam gitu. Yang pertama kita masukkan kompos atau sekam yang sudah dibakar, itu sampai memenuhi ini ya teman-teman, sampai penuh ini. Kita ratakan, memenuhi. Lalu kita masukkan sampah organik seperti ini, kita masukkan. Lalu di atasnya kita berikan kompos yang sudah jadi atau tanah humus atau tanah hitam di atasnya. Nah, alasan kenapa kita harus melapisi terlebih dahulu kardus bekas, karena ini bisa mempercepat pengomposan, karena ini bisa menyerap air yang terdapat pada sampahnya. Lalu selain itu, kenapa tadi kita harus berhati-hati dalam memilah atau sampah organik yang terdapat di dapur, karena di dapur terkadang terkena minyak, dan itu minyak itu benar-benar menghambat proses pengomposan dengan cepat.
Selain itu bukan hanya sayur organik ya teman-teman, mungkin dari sisa-sisa roti, sisa-sisa nasi, atau sayur tapi yang tidak terkena minyak, tidak makan minyak sama sekali. Begitu. Lalu di atasnya setelah tanah kita berikan sampah organik kembali. Nah, ini menjadi salah satu metode tanam, metode penguraian sampah yang secara alami dapat kita praktekkan di rumah masing-masing. Nah, ini juga mengurangi bau ya teman-teman. Biasanya sampah organik itu bau karena mungkin terkena air. Nah, untuk mengurangi bau itu, dan ini juga tanahnya bisa kita pakai untuk mungkin menanam cabai atau menanam yang biasanya ditanam itu ada seledri. Nah, itu kenapa kalau kita pakai kompos ini tuh bisa tumbuh lebih cepat karena tanahnya bernutrisi gitu. Lalu kita berikan tanah lagi. Ini sampai 4 lapis ya teman-teman. 4 lapis sampai penuh. Kalau sudah tanah yang sampai atas ya teman-teman, kita diamkan, kita tutup seperti ini menggunakan kardus tadi yang kita lebihkan seperti ini. Nah, seperti ini kita diamkan selama 4 minggu, karena 4 minggu adalah waktu yang cukup lama dan itu cukup untuk penguraian kompos dengan sempurna. Lalu perkembangan setiap minggunya. Baik, perkembangan setiap minggunya itu selalu bertahap ya teman-teman. Minggu pertama itu biasanya tanah sayur organik tadi mulai bereaksi, kandungan air dalam sampah tadi mulai berkurang karena diserap oleh tanah dan bagian bawah deskamnya itu jadi diserap gitu. Lalu ketika sudah mulai menyatu kandungan air itu selama seminggu. Lalu untuk minggu kedua sudah mulai terurai, air sudah menghilang, sampah mulai menyatu dengan tanah atau rongga-rongga sampah tadi mulai hilang. Lalu kita tunggu 1 minggu lagi, yaitu minggu ketiga. Minggu ketiga itu sampah mulai benar-benar terurai, air sudah tidak ada, sudah menyatu dengan tanah, sayuran yang sudah kandungan airnya hilang tadi mulai mengering dan mulai terjadi suatu pengomposan dari tanah yang saya pakai kemarin itu tanah humus, sampah dan tanah. Jadi itu menyatu dan tanah yang awalnya tinggi itu menjadi turun karena sampah organik tadi mulai mengering. Lalu untuk minggu terakhir yaitu minggu keempat itu tanah sudah bercampur dengan sampah tadi. Sampahnya sudah mengering, sudah benar-benar hancur dan halus. Lalu pengomposan sudah terjadi secara sempurna, tidak bau, kandungan air tidak ada, dan ini sudah cocok untuk menanam sayuran yang bisa menggantikan kompos-kompos yang harus kita beli. Jadi itu termasuk kompos alami begitu. Terima kasih, saya Laila Tukadria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.